Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 567. Kita semua ada di sini. Aku ingin bertanya, Dewan 9 Kaisar Kegelapan harus diprakarsai oleh lebih dari 3 Kaisar Kegelapan. Siapa yang memprakarsainya kali ini? Semua orang ada di sini. Pemrakarsa harus berdiri dulu dan berkata-katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Diyu berkata lebih dulu. Bentuk asli Diyu begitu kuat, bahkan di antara 9 Kaisar Kegelapan, dia masih bisa menduduki peringkat 3 besar. Kekuatan puncak sebenarnya dari 3 kesengsaraan. Nada suara Diyu juga sedikit main-main, karena klonnya telah mengikuti Xiao Su tentang situasi di dunia nyata, jadi Diyu paling tahu situasi di dunia nyata. Dan tidak hanya situasi di dunia nyata, tetapi juga beberapa rahasia dunia gelap, Diyu tahu lebih banyak daripada Kaisar Kegelapan lainnya. Misalnya, Diluo datang ke sini hari ini. Oh, itu bukan Diluo lagi, tapi Kaisar Kegelapan lainnya tidak dapat menemukannya sama sekali. Sebenarnya ada pengintai di antara 9 Kaisar Kegelapan. Jadi untuk sesaat, mata Diyu menjadi lebih bermakna. Itulah yang membuatnya menarik. Tepat setelah Diyu berbicara, Di Qiong, yang berdiri di samping Diyu, pengontrol dunia gelap di bawah benua barat, juga berkata dengan suara yang dalam, ya, siapa penggagasnya? Sejak Kaisar Yu berbicara, jelas sekali bukan dia. Lalu siapa itu? Setelah Di Qiong selesai berbicara, Xiao Su, yang menyamar sebagai Diluo, tetap diam. Saat ini, Xiao Su hanya diam-diam mengamati Di Xie. Ya, Xiao Su sedang mengamati Di Xie. Karena lawan putranya Xiao Tians berikutnya adalah Di Xie ini, dan Di Xie juga akan menjadi Kaisar Kegelapan pertama yang lahir di antara 9 Kaisar Kegelapan. Jika Di Xie berhasil, maka saya yakin akan segera ada eksistensi di kam gelap yang tidak kalah dengan Diyu dan Di Qiong. Bahkan jika Di Xie dibiarkan unggul sepenuhnya, kemungkinan besar Di Xie akan tumbuh menjadi keberadaan yang tidak terkendali. Tepat ketika Xiao Su sedang menatap Di Xie juga merasakan sesuatu. Di Xie menyipitkan matanya, menatap Xiao Su, dan berkata sambil menghela nafas, Diluo. Menurutmu apa yang aku lakukan? Apa menurutmu aku akan mengadakan Dewan Gelap? Kamu tampaknya terlalu tinggi. Lihat aku. Aku sama sepertimu, kita bahkan belum mencapai bencana ketiga. Xiao Su menyipitkan matanya, lalu berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak, tapi ku dengar kamu akan segera lahir. Akankah penghalang penyegel di sisimu segera dihilangkan? Selamat kepada Kaisar Kegelapan pertama yang memasuki dunia. Kaisar. Jahat. Terkikik. Saudara Diluo, jangan membawa kebencian kepadaku. Jadi bagaimana jika aku menelan Kaisar Singa itu? Aku akan mengalami bencana ketiga setelah mati. Aku bukan ancaman, bukan. Oke. Orang kuat mana yang mengeluarkan panggilan ke Dewan, dan apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Jangan buang waktu, ayo kita mulai. Di Xie berhenti berbicara omong kosong kepada Xiao Su dan langsung berubah subjek. Tentu saja, Di Xie tidak pernah menemukan identitas Xiao Su dari awal sampai akhir. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang hadir kecuali Diyu yang mengetahuinya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Kaisar Kegelapan bisa digantikan secara diam-diam. Bas. Saat berikutnya, saat Di Xie selesai berbicara, ada fluktuasi di ruang gelap, dan segera aura di puncak 3 kesengsaraan menyebar. Kaisar Kegelapan yang berdiri di tengah dengan aura yang sangat kuat, agung dan mendominasi berbicara, ini aku. Diyu, Di Qiong, Xiao Su, Di Xie dan lainnya semuanya memiliki ekspresi di wajah mereka. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan tidak ada yang berbicara. Karena Kaisar Kegelapan yang baru saja berbicara adalah Kaisar Zhou. Dizu, eksistensi yang bernama sama dengan Diyu dan Di Qiong, bahkan memiliki aura samar yang lebih kuat dari Diyu dan Di Qiong. Kaisar Zhou bertanggung jawab atas dinasti kekaisaran gelap di bawah titik pusat dunia. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Di dunia gelap di bawah 5 kutub dunia, terdapat juga 5 kaisar kegelapan yang kuat, termasuk 1 di tingkat puncak dan 4 di tahap akhir. 4 kaisar kegelapan tahap akhir, dengan Kaisar Zhou sebagai pusatnya, menjaga dinasti kaisar kegelapan Kaisar Zhou dari segala arah. 4 kaisar besar dinasti kekaisaran kegelapan yang tersisa adalah Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen. Mereka semua adalah kaisar kegelapan di tingkat 3 kesengsaraan, dan salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada Kaisar Luo yang terbunuh. Pada saat ini, ketika Kaisar Zhou berbicara, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen juga tetap diam. Di permukaan, tampaknya itu berpusat pada Kaisar Zhou. Kemudian Kaisar Zhou melanjutkan berbicara, saya telah memanggil semua orang ke sini, dan Anda semua harus tahu alasannya. Ada tanda-tanda pemulihan dalam keberuntungan dunia ini, dan seorang kaisar telah muncul di dunia ini. Setelah Di Zhou selesai berbicara, Diyu menyipitkan matanya, menatap Di Zhou sambil tersenyum dan berkata, Di Zhou, apakah kamu berbicara tentang Xiao Tians, master generasi kedua dari kuil surgawi?
Dizou mengangguk dan berkata, ya, lumayan. Ha. Diyu mencibir, lalu nadanya menjadi sedikit dingin dan berkata, Xiao Tians lahir di Tianxia. Terus terang, dia berada dalam lingkup pengaruhku. Aku tidak peduli dengan pengaruh Xiao Tians. Urusan. Apakah giliran Anda untuk campur tangan? Aura Diyu tiba-tiba naik, dan dia langsung berhadapan langsung dengan Dizou. Bang! Segera momentum Diyu bertabrakan dengan momentum Dizou dengan sengit. Tentu saja, keduanya mirip satu sama lain. Mereka adalah makhluk yang setara dan keduanya merupakan kaisar kegelapan di puncak tiga kesengsaraan. Secara alami, tidak ada yang bisa menang dalam benturan momentum ini. Namun benturan momentum ini membuat Dizou sedikit mengernyit, karena ia merasa momentum Diyu tidak ditekan olehnya. Dizou mengamati Diyu dalam-dalam dan berkata, penguasa kuil surgawi generasi kedua adalah orang yang kuat dalam lingkup pengaruh Anda. Tetapi, jika saya ingin membunuhnya, apakah Anda masih ingin menghentikannya? Diyu mencibir dan berkata, tentu saja. Bas. Sejenak, setelah percakapan antara Diyu dan Dizou, suasana di seluruh ruang gelap tiba-tiba berubah menjadi dingin. Diyu tidak memberikan wajah apapun kepada Dizou. Bum bum bum. Saat berikutnya, saat Diyu selesai berbicara, Kaisar Matahari, Bulan Matahari, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen di sekitar Dizou mengunci mesin Qi mereka di Diyu dalam sekejap. Hati Xiao Su tergerak, tetapi dia tidak bergerak apapun. Pada saat ini, aura Kaisar Qiong di sebelah Kaisar Yu bangkit, langsung menghadap Kaisar Sun, dan Diyue serta yang lainnya menekannya. Ha! Dizou mencibir, sama sekali tidak peduli dengan sikap Di Qiong. Masih menatap Diyu, dia bertanya, Diyu, aku tahu kamu selalu punya perhitungan di hatimu, tapi apa yang ingin kamu lakukan? Diyu berkata dengan tenang, apa yang tidak ingin kamu lakukan, atau apa yang bisa saya lakukan sekarang? Energi penghalang batas di bawah Tianxia tidak terlalu kuat. Kamu harus tahu ini. Kamu dan aku, Di Qiong, berada di dunia gelap. Betapa kuatnya takdir Departemen Perang. Tianxia tidak pernah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Jika saya tidak mengekstraksi kekuatan dari penghalang penyegelan bawah tanah, saya tidak akan bisa keluar. Kamu pikir aku bisa melakukannya? Atau apakah Anda, Kaisar Zhou, berpikir bahwa dalam kehidupan terakhir ini, keinginan dunia perang akan memungkinkan kita untuk membunuh semua harapannya terlebih dahulu? Beberapa orang, bahkan ketika pihak lain berkembang pesat, bahkan jika Anda ingin membunuh dia, kamu itu tidak bisa dilakukan. Diyu menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi muram, ini seperti generasi penguasa kuil surgawi, Tianxia, 2000 tahun yang lalu. Ketika Tianxia tumbuh dewasa, kami membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Biarkan saya bertanya, kapan bukan kehilangan pasukan dan jenderal? Dizou tidak marah, tapi mengangguk setuju. Dia terus menatap Diyu dan bertanya, kalau begitu biarkan Xiao Tians terus berkembang. Untuk mencapai level dunia saat itu. Di Qiong menyela saat ini dan berkata, seberapa besar dunia ini? Tidak, jika itu masalahnya, generasi kedua penguasa kuil surgawi ini pada dasarnya bukanlah ancaman bagi kita. Yang saya khawatirkan adalah dia akan melakukannya. Jauh melampaui dunia saat itu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika ada orang kuat dari jalan kekaisaran yang berada di puncak tiga kesengsaraan di dunia ini dan mengambil jalan kekaisaran, seberapa yakin kita bisa membunuhnya? Hah? Sangat serius. Hah? Dizou juga mencibir dan berhenti bicara. 9 kaisar kegelapan dikatakan berasal dari kubu kegelapan, tapi itu juga dibandingkan dengan orang-orang kuat di dunia ini. Jika orang kuat yang bisa mengancam kerajaan kegelapan benar-benar muncul di dunia ini, maka mereka akan bersatu. Dan jika tidak ada ancaman dari orang-orang berkuasa di dunia ini, mustahil bagi 9 kaisar kegelapan di dunia gelap mereka untuk bersatu. Diyu sepenuhnya mengabaikan urusan Departemen Perang Tianxia. Sikap cinta, dan jelas tidak adanya campur tangan Diyu juga memiliki agendanya sendiri, yang sangat diketahui di Zhou. Dizou juga tahu betul bahwa di pihak Di Qiong telah berurusan dengan Xiao Tians 2 kali. Meski mereka semua kehilangan pasukannya, padahal Di Qiong bertekad membunuh Xiao Tians. Tapi Di Qiong masih bisa merasakan permusuhan terhadapnya di hati Dizou. Jadi untuk sementara, Dizou hanya bisa menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Meskipun kam kegelapan sangat kuat, dan meskipun ada 9 kaisar kegelapan, dan meskipun hanya ada 3 di dunia saat ini, sulit bagi kaisar kegelapan untuk bersatu. Misalnya, saat ini, kesadaran Dixie sudah mulai meninggalkan dunia gelap ini. Dizou melirik ke arah Dixie dan bertanya dengan penuh arti, Dixie, apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Dixie tersenyum dan berkata, Kaisar Dizou, jangan khawatirkan aku. Aku masih jauh dari 3 kesengsaraan. Dinasti Kekaisaran Singa juga sangat lemah. Tidak sekuat 5 dinasti kekaisaran di barat benua, apalagi Tianxia. Itu saja. Saya akan memimpin jalan untuk semua orang, dan kemudian mari kita pergi dari dinasti Singa ke dunia nyata bersama-sama, bagaimana dengan itu? Dixie berkata dengan sangat murah hati, tetapi sebelum dia datang untuk menghadiri pertemuan tersebut, dia telah memerintahkan agar penghalang dunia gelap di bawah Kaisar Singa ditutup. Dizou tidak berbicara, dan segera kesadaran Dixie menghilang. Dixie. Kiri.
Setelah Di Xie pergi, Di Yu berkata, Di Zhou, karena Di Xie ingin mencobanya, biarkan dia mencobanya. Jika dia membunuh Xiao Tians, tidakkah kamu perlu khawatir? Petik 2. Di Zhou mengerutkan kening lebih dalam, menatap Di Yu dalam-dalam dan berkata, Di Yu, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu sedang bermain api. Di Yu tersenyum dan menatap Di Zhou sambil tersenyum tanpa berkata apa-apa. Di Zhou mendengus dingin dan pergi. Kemudian Di Qiong juga berkata kepada Di Yu, saat kamu mengambil tindakan, ingatlah untuk menelepon saya. Di Yu menggelengkan kepalanya dan berpura-pura tercengang dan berkata, maaf, saudara Di Qiong, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Di Qiong mengabaikan Di Yu dan pergi. Xiao Su juga melirik Di Yu dan tidak berkata apa-apa. Dia dan Di Yu hanya dalam keadaan bekerja sama, dan kerjasama di antara mereka bisa runtuh kapan saja. Dalam pertemuan kelam ini, meskipun Di Yu tidak mengatakan apa yang ingin dia lakukan, Xiao Su sudah menebaknya di dalam hatinya. Kerjasama antara dia dan Di Yu telah berakhir. Ketika Di Xie, Di Zhou, dan Di Qiong pergi sebelumnya, Di Yu tidak peduli, tetapi ketika Xiao Su pergi, ekspresinya bergerak, tetapi dia tetap tidak bergerak. Segera kesadaran Di Yu meninggalkan ruang gelap misterius ini. Meskipun kali ini Dewan Kegelapan tidak mengkonfirmasi apapun di permukaan, sebenarnya mereka mengkonfirmasi banyak hal. Bab 568. Bas. Tepat setelah kesadaran 9 Kaisar Kegelapan pergi, di ruang gelap tempat mereka bertemu sebelumnya, di bagian terdalam dari langit gelap, gelombang tak terlihat muncul, dan saat berikutnya, bola cahaya hitam muncul. Setelah bola cahaya hitam muncul, pemandangan di mana 9 Kaisar Kegelapan baru saja bertemu dan berbicara dengan cepat ditampilkan di ruang gelap di bawah. Termasuk apa yang dikatakan masing-masing dari 9 Kaisar Kegelapan, dia menyaksikannya dalam diam. 9 dari mereka masih belum bisa bersatu. Benarkah, atau kamu sengaja menunjukkannya kepadaku? Suara dingin tanpa emosi datang dari dalam bola cahaya gelap. Lalu saat ia ingin melihat lebih jauh, tiba-tiba di kejauhan di belakangnya, sebuah bola cahaya putih mengejarnya dari kejauhan. Meski bola cahaya putih tidak sekuat bola cahaya gelap, namun tidak mudah bagi bola cahaya gelap untuk menghancurkan lawan. Dan keduanya telah berjuang dalam pertempuran ini selama ribuan tahun. Bola cahaya gelap itu menatap bola cahaya putih yang semakin dekat di belakangnya, dan bergumam dengan nafas yang lebih dingin, kamu hanyalah seorang pencuri, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menghancurkanmu? Klik. Setelah bola cahaya gelap selesai berbicara, petir hitam yang sangat tebal menyambar langsung bola cahaya putih di belakangnya. Tiba-tiba bola cahaya putih mundur ratusan mil, dan aura di atasnya juga sedikit melemah. Namun tak lama kemudian ia dikejar ke sini lagi. Bunuh aku. Haha. Ini bukan momen terakhir. Selama ini bukan momen terakhir, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Ada juga petir putih di atas bola cahaya putih, menyambar kegelapan bola ringan. Kemudian, dua bola cahaya yang sangat misterius namun sangat kuat bertarung bersama lagi, dan segera menghilang ke dalam ruang gelap ini bersama-sama. Setelah pertemuan 9 Kaisar Kegelapan, jauh di bawah tanah di bagian selatan benua barat, dekat Kaisar Kegelapan tempat Di Luo berada, Klon Di Yu merasakan bahwa pertemuan telah berakhir dan pergi mencari Xiao Su. Namun ketika Klon Di Yu sampai ke tempat di mana Xiao Su berada, dia menemukan bahwa Xiao Su telah pergi. Klon Di Yu merasakan sekeliling, tetapi tidak mendeteksi aura Xiao Su sama sekali. Apakah kamu akan pergi? Klon Di Yu mengatakan sesuatu yang rumit. Kemudian Klon Di Yu berdiri kosong di tempat Xiao Su berdiri sebelumnya. Dia berkata dengan suasana hati yang agak rumit, maaf, beberapa hal hanyalah jalan buntu. Sebenarnya, aku sangat ingin berteman denganmu. Hai. Klon Di Yu menghela nafas dalam-dalam, lalu dia juga pergi. Mari kita bicara tentang Xiao Su. Setelah Xiao Su berpura-pura menjadi Di Luo dan mengadakan pertemuan 9 Kaisar, dia mati-matian mencoba yang terbaik untuk membuka jalan menuju dinasti Kekaisaran Kegelapan tempat Di Xie berada. Benua Barat lebih dekat ke Benua Tengah, dan kekuatan Xiao Su sendiri sekarang lebih kuat. Dia membuka jalan di dunia gelap lebih cepat. Di pihak Di Xie, waktu bagi Di Xie untuk melancarkan serangannya semakin dekat. Berarti masih ada waktu beberapa jam lagi. Di Xie akan mulai dari sana, dan Xiao Su juga harus mempercepatnya. Di Xie benar-benar puncak kesengsaraan kedua, dan Di Xie berbeda dari Di Luo. Di Xie berpartisipasi dalam pertempuran yang mengepung dunia sejak lama. Di Xie pasti menyembunyikan sesuatu, atau sangat mungkin Di Xie telah menembus tahap awal 3 kesengsaraan, jadi Xiao Su tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Tians. Faktanya, pemikiran Xiao Su salah. Ada rintangan besar antara bencana kedua dan bencana ketiga, yang tidak mudah untuk diatasi. Apalagi Di Xie pernah terluka sebelumnya dan dipecah-pecah oleh dunia 2000 tahun lalu. Jadi Di Xie benar-benar belum mencapai bencana ketiga sekarang. Masih di puncak kesengsaraan kedua, tapi agak lebih kuat dari Di Luo. Sangat dekat dengan 3 kesengsaraan. Dan kekuatan tempur Xiao Tian sendiri sekarang sangat mendekati level 3 kesengsaraan, jadi meskipun Xiao Su tidak pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam pertempuran, Xiao Tian sendiri yang dapat memimpin orang-orang kuat di dunia ini untuk melawan Kaisar Xie. Pasukan berhadapan langsung. Setelah Di Xie meninggalkan Dewan Kegelapan dan kesadarannya kembali ke tubuh aslinya, rasa dingin di mata Di Xie menjadi semakin kuat.
Dixie mengepalkan tangannya, kemarahan muncul di hatinya. 3 bencana. Bang! Dixie menghancurkan meja kristal di sebelahnya dengan satu pukulan. Dia masih merasa bahwa dia tidak dianggap serius di Dewan Kegelapan. Misalnya, Kaisar Qiong, Kaisar Yu, dan Kaisar Zhou bahkan tidak memandangnya. Kamu ingin aku yang memimpin, kan? Hehe, aku tahu ketika aku menghancurkan Departemen Perang Singa, aku akan pergi ke Tianxia. Jika Xiao Tians di musim panas itu berani datang, aku akan langsung membunuhnya. Di Yu, di Qiong, di Zhou, aku tidak peduli apa rencanamu, tapi kali ini, aku pasti akan menang. Dixie sangat marah di dalam hatinya, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Seandainya aku tidak terluka 2000 tahun yang lalu, ya. Bagaimana pertemuannya? Setelah Dixie berdiri, dia muncul di luar aula yang gelap. Pada saat ini, di luar aula gelap Dixie, jutaan legiun gelap telah berkumpul. Melihat sekeliling, mereka padat dan menjulang ke langit. Tepat di depan formasi legiun kegelapan, terdapat Kaisar Kegelapan dengan aura yang kuat, dan Kaisar Kegelapan dengan tekanan lebih kuat yang siap, semuanya diam-diam menunggu perintah Dixie. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Kegelapan, Dixie memiliki total 20 orang di bawah komandonya. Ada hampir 200 orang kuat di tingkat Kaisar Kegelapan di tingkat Raja Manusia, dan Dixie menempatkan mereka di bawah komandonya. Saat berikutnya, Dixie mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dinasti Kekaisaran Kegelapan, menghitung waktu di dalam hatinya. Lalu dia melambaikan tangannya, dalam 5 jam, kita akan menyerang dunia saat ini. Bunuh, 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 bunuh. Setelah Dixie selesai berbicara, Legiun Kaisar Kegelapan di bawah komandonya meraung ke langit dengan niat membunuh. Persiapan Dixie sudah selesai. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa meskipun Xiao Tians dan yang lainnya membawa semua orang kuat di dunia, dia dapat membunuh mereka semua. Segera datang, dunia ini ada di sini, nafas yang telah lama hilang. Senyuman muncul di wajah Dixie. Setelah itu, dia tidak bergerak lagi. Dia hanya berdiri diam di depan jutaan legiun dan menunggu dalam diam. Pada saat yang sama, di dunia Departemen Perang, di dunia saat ini, sudah jam 3 pagi di sisi Kaisar Singa, kegelapan terakhir sebelum fajar. Meskipun saat itu sudah larut malam, markas besar Departemen Perang Singa dan tempat di mana Liberty City berada terang benderang. Jutaan legiun dinasti Kaisar Singa yang masih hidup juga telah berkumpul. Disusun dalam lingkaran dengan markas besar Departemen Perang Singa dan kota Liberty sebagai pusatnya, Kerajaan Singa telah memanfaatkan waktu untuk membangun 9 garis pertahanan baja dalam beberapa hari terakhir. Batch demi batch bom Fiersun terus diangkut dari medan perang di luar wilayah dan dari Tianxia. Pesawat angkut besar di atas Liberty City tidak pernah berhenti sedetik pun. Di gerbang markas besar Departemen Perang Singa, sekelompok prajurit top dan legiun elit tertinggi dari seluruh penjuru dunia bergegas menuju dinasti Kekaisaran Singa satu demi satu. 1 jam yang lalu, Kaisar Hitam dan Wan Tianshui, bersama dengan 3.000 pembangkit tenaga listrik terkemuka dari Departemen Perang Tianxia dan Kuil Tianshan, semuanya bergegas ke sini. Presiden dinasti Singa, Henry, yang telah mencapai tahap akhir bencana, tidak bisa menahan tangisnya saat melihat darah Kaisar Hitam dan Wan Tian. Ketika dinasti Singa mereka berada pada kondisi paling kritis, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang datang menyelamatkan dengan orang-orang kuat dan pasukan besar adalah lawan yang telah mereka targetkan dan tekan sebelumnya. Terima kasih, terima kasih. Mata Henry memerah dan dia berkata kepada Heidi dan Wan Tianshui dengan air mata berlinang. 1 halaman demi 1 halaman, kami di sini untuk membantu, tapi yang pertama naik pasti kamu. Jika tidak, jangan khawatirkan kami dan segera evakuasi. Kaisar Hitam berkata langsung kepada Henry dengan suara dingin. Wan Tianshui juga memiliki sikap yang sama. Henry tidak peduli sama sekali, tapi mengangguk cepat dan berkata, ya, seharusnya begitu, seharusnya begitu. Jangan khawatir, kalian berdua. Ini rumah kami. Bahkan jika semua tentara dari Departemen Perang Singa kami tewas di sini. Juga, jangan pernah mundur selangkah pun. Henry mengertakkan gigi dan berkata, kami mati, prajurit dan prajuritmu yang kuat, terima kasih banyak. Terima kasih. Salut. Setelah Henry selesai berbicara, dia berteriak kepada para prajurit di War Department Square. Segera, ribuan komandan kuat dari Departemen Perang Singa berkumpul di alun-alun Departemen Perang Singa, semuanya memberi hormat kepada tentara Departemen Perang Tianxia dan Kuil Tianshan. Kuil Tian, prajurit Tianxia, kembalikan hadiahnya. Segera, semua prajurit dari Kuil Tianshan dan Departemen Perang Tianxia juga membalas salam tersebut. Ini adalah rasa hormat yang dimiliki kedua belah pihak satu sama lain. Mereka dulunya adalah musuh dan sekarang menjadi rekan seperjuangan. Terus terang, masalah antara Tianxia dan Xiongxi adalah masalah tertutup di keluarganya sendiri, sedangkan pasukan kerajaan kegelapan adalah orang luar. Sekarang orang luar ingin masuk ke rumah semua orang dan menghancurkannya, anggota keluarga harus berjuang sampai mati bersama-sama. Kamp penjaga aturan telah tiba. Setelah raungan mengerikan keluar, Dao Yi bergegas bersama 3.000 tentara dari kamp penjaga aturan. Orang-orang kuat dari 5 dinasti kekaisaran telah tiba. Departemen Perang Tianxia, Yang Xia, pemimpin sekte Liang, telah tiba.
Akademi Seji Departemen Perang Tianxia, yang kuat telah tiba. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut telah tiba. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Dalu telah tiba. Bala bantuan dari Departemen Perang Dakai telah tiba. Saat Kaisar Hitam dan Wan Tianxue memimpin penempatan di markas besar Departemen Perang Singa, sekelompok orang kuat dan tentara legiun dari seluruh dunia segera mulai ditempatkan satu demi satu. Setiap orang yang datang dipenuhi dengan darah besi yang tak ada habisnya dan niat dingin, dan setiap orang dipenuhi dengan permusuhan dan udara dingin. Di hati setiap orang kuat, ada tekad untuk berjuang sampai akhir. Tuan Kuil Surga, Tuan Xiao telah tiba. Saat semua pembangkit tenaga listrik tertinggi dari semua pihak di dunia Departemen Perang tiba, sosok Xiao Tians juga muncul di luar gerbang markas besar Departemen Perang Singa. Di bawah malam yang gelap, mata Xiao Tians sedingin pisau. Bersambung.